Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fargal Farabi Dan saya Muhammad Nabil Ar-Rasid akan meresensikan novel yang berjudul Dilan Dilanku pada tahun 1990 dan penulisnya adalah Pidi Baik dan penerbitnya Bandung Mizan Pustaka 2018. Wait a second, let me catch my breath. Oke, jadi guys, cerita Dilanku tahun 1990 ini karya Pidi ini menggambarkan kisah cinta remaja yang unik antara dua remaja SMA, Dilan dan Milea di tahun 1990-an. Dengan latar belakang masa itu, novel ini menawarkan pengalaman yang lucu, unik, dan mengharukan tentang percintaan remaja. Novel ini mengisahkan tentang kisah cinta Milea dan Dilan di tahun 1990 itu guys. Jadi, Milea ini adalah seorang murid baru yang pindahan dari Jakarta ke Bandung. Terus saat berjalan menuju ke sekolah, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang seusianya yang mengendarai motor dengan jaket dan jeans ikoniknya. Tiba-tiba laki-laki itu berbicara dengan Milea yang baru pertama kali dirinya temui dan mengatakan ramalan bahwa mereka akan bertemu kembali di kantin. Tentu saja pada awalnya Milea menghiraukan murid laki-laki yang mengaku sebagai peramal itu, namun justru setiap hari si peramal terus mengganggunya dengan ramalan-ramalan lain. Nah, hal tersebut membuat Milea mulai mencari tahu siapa sih sosok murid laki-laki peramal itu yang akhirnya diketahui bernama Dilan. Singkat saja, Dilan mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa, seperti memberikan coklat, terus ngasih giving yang lain, terus melalui tukang pos, terus membawa diasih untuk memijit Milea saat sakit, dan memberikan hadiah teka-teki silang dengan pesan yang penuh perhatian. Nah, perhatian aneh itu pun lamban laun membuat Milea dan Dilan menjadi akrab nih. Jadi seiring berjalan waktu malah makin dekat. Terus suatu hari saat Milea mengikuti acara Cerdas Cermat di TVRI, Benny, pacarnya yang berjanji untuk datang, tak muncul juga. Milea yang telah lama menunggu akhirnya bete, terus dia pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah karena melihat Milea bersama laki-laki lain dan hubungan mereka pun berakhir. Terus tak lama Dilan dan Milea pun mengakui saling menyukai dan memilih hubungan yang lebih serius. Bahkan Dilan mengajak Milea untuk berkenalan dengan keluarganya, terutama pada bunda. Jadi, kelebihan novel ini yaitu menghadirkan penggambaran karakter yang mendalam, di mana Pidi Baik berhasil membentuk karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Hal ini membuat pembaca dapat terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan. Selain itu, atmosfer tahun 1990-an dalam novel ini terasa begitu kuat berkat detail-detail yang cermat. Berhasil mengajak pembaca yang kebetulan lahir di tahun tersebut untuk merasakan nostalgia masa lalu. Sebaliknya, bagi pembaca yang tidak mengalami masa itu justru dapat merasakan atmosfer yang berbeda dengan percintaan era 90-an, di mana alat komunikasi dan hiburan masih terbatas. Suasana tersebut turut memperkaya pengalaman membaca dan membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Tak hanya itu, dialog-dialog dalam novel ini juga terasa lugas dan menyentuh, sehingga menambah kekayaan narasi dan menggugah emosi pembaca secara mendalam. Nah, di balik kelebihan novel ini ada kekurangannya juga loh. Akibat latar cerita yang berkisah di tahun 1990-an, ada beberapa kata-kata atau lelucon yang kurang pas atau kurang dimengerti oleh para pembaca milenial. Alur pada cerita ini adalah bagaimana sosok Dilan dari sudut pandang Milea yang membuat keseluruhan cerita terlalu berpusat pada kisah hidup Dilan dan tidak dengan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Meskipun novel ini berhasil menghadirkan kisah romantis antara Dilan dan Milea, tapi terdapat ketidakseimbangan dalam porsi antara adegan romantis tersebut dan pengembangan karakter yang lebih mendalam bagi tokoh-tokohnya. Ya, oke. Jadi guys, kesimpulan dari resensi kami ini,
Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 ini adalah sebuah karya sastra yang memikat dan menghibur dan sukses mengajak pembaca untuk terjun dalam kisah cinta yang memukau di era 1990-an nih. Terus, meskipun tidak luput dari kekurangan, novel ini tetap mampu menyuguhkan pengalaman membaca yang mendalam dan keunikannya tentang pada masa remaja. Dari pengalaman cinta pertama melalui penulisan yang kuat, pembaca dibawa merasakan getaran emosi yang terjadi di masa lalu seperti kebahagiaan, gugup, dan rasa khawatir yang melekat pada cerita masa remaja. Terus, keseluruhan pengalaman membaca novel ini cukup memuaskan nih. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan refleksi yang dalam tentang perjalanan cinta dan pertumbuhan karakter di masa remaja. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.